Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. Yustahabu, ialah disunahkan, ad-du'a'u, berdoa, akibal khatmi, setelah khatam, istihbaban muakkadan, dengan kesunahan muta'akkidan, yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah ketika sudah khatam berdoa. 5, karena apa? Dzakarnahu, yang telah kami menyebutkan padanya, fil mas'alatih, dalam masalah, allati, yang qablaha, sebelumnya. Warawa, dan meriwayatkan, ad-Darimi, siapa Imam Darimi, bi isnadihi, dengan isnadnya, an Humaidi al-A'raj, dari Imam Humaidi al-A'raj, qala, dia berkata, man qara'al Qur'an, man, barang siapa, qara'ah, yang dia membaca, Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, summa da'a, kemudian dia berdoa, amanah, maka mengamini, ala du'aihi, atas doanya, arba'atu alafi malakin, siapa 4.000 malaikat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, khatam, dan berdoa, maka yang mengaminkan 4.000 malaikat. Al-Quran ini adalah anugerah yang nilainya sangat tinggi, merupakan bacaan yang mulia. Yang menyampaikan adalah Allah sendiri melewati Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat,
yaitu malaikat disampaikan kepada Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Jadi Al-Quran turun kepada malaikat, maka malaikatnya menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Kemudian sampai pada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Kemudian sampai kepada umatnya, maka umatnya menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Jadi barang siapa yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah nanti akan menjadi cahaya, menjadi syafaat ketika di alam barzah, di alam kubur. Maka Al-Quran ini harus dihormati, harus dibaca, lebih-lebih bacanya dengan melihat dan merenungkan artinya. Salah satu karakter orang yang menjaga Al-Quran ialah membaca dengan merenungi artinya, sehingga dia menangis karena membaca Al-Quran. Berawal dari membaca Al-Quran karena terpaksa, karena memang hamba Allah ini mukallafun, dipaksa. Berawal dari terpaksa, maka lama-lama membaca Al-Quran menjadi terbiasa. Wayam bagi, dan seharusnya ayyulihah, apa sungguh-sungguh dia fi du'aih, di dalam berdoa. Jadi kalau berdoa itu sungguh-sungguh, mengangkat tangan. Berdoa ini sifatnya meminta seorang hamba, seorang budak kepada tuannya. Maka yang harus dihilangkan dalam hati adalah sifat sombong. Hatinya harus merasa kalau diri kita ini seorang budak, seorang yang rendah, sebagaimana seorang budak kepada tuannya, dan benar-benar meminta. Allah Maha tahu tentang isi hati kita. Jadi berdoa itu harus ilhah, harus bersungguh-sungguh. Jadi antara lisan dan hati itu ada koneksi, bukan hanya sebatas formalitas. Bukan hanya sebatas formalitas. Setiap sholat wirid berdoa hanya formalitas, sebagai rutinitas saja. Tapi dalam berdoa itu harus memang benar-benar ingin meminta, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan hambanya. Pasti diterima sesuai dengan kehendak Allah. Namun memang doa itu ada waktunya, tidak serta-merta diberikan sesuai dengan kemaslahatan yang berdoa. Anak kecil semisal meminta kepada orang tua
rumah atau meminta apa-apa yang belum layak, maka akan diberi kapan? Sesudah pas waktunya atau ketika maslahat padanya. Ada 3 hal ketika kita berdoa. Yang pertama, bisa jadi doa itu akan diberikan sesuai dengan permintaannya, berarti pas. Yang kedua, bisa jadi terhindar dari mara bahaya. Semisal pada malam hari berdoa, ya Allah, semoga saya besok selamat perjalanan sampai ke kota Malang semisal. Ternyata besoknya hujan, tidak jadi berangkat. Ya, mungkin salah satu bentuk istijabah Allah adalah hujan, karena ketika kita jadi berangkat akan terjadi bahaya. Artinya setiap doa yang sungguh-sungguh memang dipanjatkan kepada Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya saya akan berikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi yakin kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan. Tapi harus sungguh-sungguh. Kadang ketika kita doa, memintanya kepada Allah, pikiran kita kepada sesama makhluknya. Wa ayyadu'wah, dan hendaklah dia berdoa bil umuril muhimmatih, dengan hal-hal yang penting. Baik kepentingan dunia, bahkan kepentingan akhirat. Ya Allah, semoga nanti ketika saya mati bisa dipertemukan dengan keluarga. Karena nanti ketika sudah mati, yaumun nadam, hari penyesalan. Kadang yang dianggap penting ternyata tidak penting. Jadi sadar dan tidaknya itu nanti ketika sudah mati. Manusia selama masih hidup di dunia tidak akan pernah sadar mana yang penting baginya dan mana yang tidak. Nanti ketika sudah mati, oh iya, itu tidak penting ternyata. Semua tidak akan bermanfaat kecuali yang paling penting di dalam tubuh kita itu selamat. Apa itu? Hati kita. Kalau masih banyak ada niatan tidak baik, prasangka tidak baik dibenarkan, berarti hatinya masih perlu dibersihkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u, tidak ada yang bermanfaat, malun wala banun, harta dan anak-anak. Jadi dunia tidak ada yang bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali sowan datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Di antara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak suka kepada hambanya yang berbangga diri.
berbangga-bangga, saya juara kelas. Pamer ria, amalnya pengen selalu dilihat oleh orang lain. Sum'ah, pengen selalu didengar oleh orang lain. Itu tidak penting. Kalau kita beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, beramal karena ingin didengar oleh orang lain, berarti hati kita masih belum selamat. Berarti ketika berdoa yang paling penting adalah keselamatan hati. Bangga saya telah berbuat seperti ini, telah melakukan hal-hal yang besar. Wa ayyukthirah, dan hendaklah dia memperbanyak fi dzalika, di dalam berdoa, fi salahil muslimin, di dalam kebaikan orang-orang muslim. Jadi doa itu untuk apa? Untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan pribadi atau yang lain. Kebaikan bersama. Wa salahi sultanihim, dan kebaikan pemerintahannya, dan kebaikan pemerintahannya. Jadi kalau doa itu memang benar-benar ingin adanya kebaikan. Kebaikan diri sendiri atau sesama muslim. Dalam bersosial, memang yang harus ditumbuhkan di antara kita adalah rasa peduli, rasa kasih sayang kepada sesama teman. Kalau kita pandai mencari kesalahan orang lain, siap-siaplah kesalahan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengejek orang lain, maka siap-siaplah kita akan diejek oleh orang lain. Baik diri sendiri atau yang kita miliki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Artinya hukum Allah itu pasti terjadi. Makanya kita itu harus banyak melek, harus banyak melihat kekurangan diri kita daripada melihat kekurangan orang lain. Allah akan menutup matanya untuk melihat aibnya diri sendiri ketika masih melihat aib orang lain. Semua orang pasti punya kekurangan. Tugasnya adalah saling mendoakan, saling memperbaiki, bukan saling mencari kesalahan orang lain. Ketika kita mencari kesalahan orang lain, maka siap-siap kita akan ditampakkan kesalahan kita. Ketika kita mencari kesalahan lembaga-lembaga yang lain, maka siap-siaplah lembaga kita akan ditampakkan kekurangannya. Jadi itulah hukum Allah. Wasairi wulati umurihim, dan semua yang dipasrahi urusan-urusan muslimin, dan semua yang dipasrahi urusan-urusan muslimin, saling mendoakan.
Lebih-lebih ketika sholat tahajud, farij alal muslimin, dibaca tok, hanya di mulutnya saja. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij ya Allah, lapangkanlah hati orang-orang muslim. Jadi bacaan itu bukan hanya sensasi saja setiap sholat dibaca, tapi memang benar-benar meminta kepada Allah agar seorang muslim dilepaskan dari segala permasalahannya. Jadi kalau ada orang sedih, kita ikut sedih. Kalau ada orang bahagia, kita ikut bahagia, berarti hatinya selamat. Kalau ada orang sedih, kita bahagia, atau ada orang bahagia, kita sedih, maka hatinya masih belum selamat. Maka ketika berdoa, hatinya dahulu yang harus diselamatkan dengan memperbanyak istighfar dan sholawat. Lebih-lebih memperbanyak ingat mati dan baca Al-Qur'an. Jadi untuk kebersihan hati itu ada dua, ingat mati dan memperbanyak baca Al-Quran. Kalau orang sudah ingat mati, maka ketika ingin berbuat kejahatan kepada orang lain, maka kejahatan itu akan dihindari. Karena dia akan merasa nanti saya akan mati berjumpa dengan Allah. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Al-Hakimu, siapa Imam Hakim, Abu Abdillah An-Naisaburi, Allah, bi isnadihi, dengan isnadnya, orang itu banyak celaka. Itu yang pertama, yang paling besar, yang paling dominan itu gara-gara satu, lisannya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, seorang hamba itu banyak masuk neraka itu karena lisannya, karena terlalu banyak ngomong. Jadi man kathuroh kalamuhu, barang siapa yang banyak ngomongnya, kathuroh khota'uhu, maka banyak salah. Waman kathuroh khota'uhu, dan barang siapa yang banyak salahnya, fannaru aula, maka yang lebih pantas di neraka. Jadi belajar diam itu ternyata lebih sulit daripada belajar bicara. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sama sekali. La khaira fi katsirin min najwahum, dari bisik-bisik, dari ngobrol, illa, karena ketika ngobrol itu tidak lepas dari penyakit. Yang pertama ghibah. Jadi ujiannya orang sering ngobrol itu ghibah, membicarakan orang lain. Dan ghibah ini dapat menghapus pahala. Semisal ngobrolnya 3 jam, maka ibadah selama 3 jam terhapus. Sholat berapa menit? Sampai setengah jam? 10 menit? Berarti kalau sholatnya 5 menit, berapa kali sholat sampai 1 jam? Itu terhapus dengan membicarakan orang lain. Coba ketika kita ingin membicarakan orang lain, difikir, oh ini tidak baik, diam, dapat menghapus dosa, dapat menghapus pahala, diam. Setiap ingin membicarakan orang lain seperti itu terus.
latihan diam untuk membicarakan orang lain. Anna Abdullah, sesungguhnya hamba Allah. Abdullah, nama orang ya. Anna Abdullah, sesungguhnya Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Karena ialah ada siapa Abdullah, idza khatamah, apabila dia menghatamkan Al-Qur'anah pada Al-Qur'an, karena maka ada aktsaruh du'aihi, apa paling banyak doanya atau paling sering doanya, lil muslimin, ialah kepada sesama muslim laki-laki, wal muslimat, dan muslim perempuan. Jadi orang hatinya selamat itu biasanya sering mendoakan temannya, bukan malah bermusuhan. Kelas 7 semisal bermusuhan dengan kelas 8, kelas 7 bermusuhan dengan kelas 9. Itu berarti ada penyakit jahiliyah hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi hatinya masih zaman jahili. Dulu di zaman jahiliyah itu ada kabilah-kabilah terpisah-pisah, ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Ini selalu bertengkar. Masalah-masalah kecil itu dipertengkarkan. Jadi berkabilah-kabilah dulu. Maka datang Nabi Muhammad diutus untuk mempersatukan ini. Jadi kalau ada umat muslim masih berkabilah-kabilah, terpecah-pecah, masih berarti dalam hatinya ada jahili, ya, hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi hatinya itu seakan-akan semasa dengan kaum jahili, ya semacam dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Berkabilah-kabilah, fanatisme. Kelas 7B semisal semisal contoh saja, atau 7A bermusuhan dengan 9A, 7B bermusuhan dengan 9B. Ketika berpapasan mukanya saling membuang muka. La yu'minu ahadukum hatta yakuna, tidak beriman salah satu di antara kalian hatta yuhibbah li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia bisa senang kepada saudaranya sebagaimana senang kepada dirinya sendiri. Ini sulit. Ya. Hak seorang muslim ketika berjumpa itu hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Idza laqitahu fasallim alaihi, ketika berjumpa bersalaman atau minimal menyapa, bukan saling membuang muka. Berarti kalau saling membuang muka itu hatinya masih ada hati jahiliyah. Allah. Wal mu'minin wal mu'minat, dan mendoakan orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin perempuan. Wa qad qala, dan sungguh berkata nahwa dzalika, seperti doa itu, ghairuhu, siapa selain Abdullah, fayukhtaruh, maka dipilih, lidai, bagi orang yang berdoa, ad-da'awatu, apa doa-doa,
Al-jami'atuh, yang mengumpulkan, yang komprehensif, sedikit tapi maknanya banyak. Jadi ulama dulu kalau menulis atau berdoa, sekiranya doanya sedikit tapi artinya menyeluruh. Kalau menulis sekiranya tulisannya sedikit tapi mencakup keseluruhan. Kalau sekarang kan tidak. Sekiranya tulisannya bagaimana, halamannya banyak, meskipun substansinya sedikit. Itu bedanya dulu dan sekarang. Maka dulu itu membaca Al-Quran sama dengan kita membaca Al-Quran. Dulu bersolawat sama dengan kita sekarang bersolawat. Dulu orang sholat sama dengan kita sholat. Tapi kenapa kok beda? Dulu belajar sama dengan sekarang belajar. Ya beda niat. Beda niat. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau pengen beramal, niatkan dulu apa tujuan saya ini. Ini sulit. Sekarang itu lebih banyak ke sensasi. Sensasi atau formalitas. Bukan benar-benar semata-mata karena Allah, ya formalitas. Apa doanya? Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana. Ini doanya ketika hatam Al-Quran. Ya. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jama'lana khairal akhirah wal ula. Gak usah aminkan dulu, ini formalitas saja dibaca. Karena kalau berdoa bersungguh-sungguh nanti ketika hatam Al-Quran baca doa ini, saya bacakan secara formalitas saja. Jadi hal yang saya takutkan itu ketika sudah disuruh mimpin doa, ternyata saya pura-pura. Kalian sungguh amin-amin, dikira saya doa benar-benar. Itu saya yang paling takut. Maka momen yang paling menakutkan adalah disuruh mimpin doa. Dan saya berdoa, ya Allah, semoga lisan saya, suara saya tidak keluar ya Allah ketika saya berdoa hanya formalitas saja. Jadi kalau memang suaranya keluar, pastikan ya Allah itu memang sungguh-sungguh saya meminta kepadamu. Bahkan pernah berdoa kepada Allah ketika sholat, ya Allah, suara saya jangan sampai dikeluarkan ya Allah. Ketika saya membaca ayat-ayat-Mu, formalitas, hanya ingin didengar oleh para makmum. Jadi kalau memang suara terdengar oleh para makmum, pastikan ya Allah itu semata-mata karenamu. Berdoa seperti itu coba. Ya Allah, ketika disuruh memimpin doa, ya Allah, janganlah keluarkan suara saya, karena memang saya berdoa formalitas saja, bukan karena memang meminta kepadamu ya Allah. Bisu sungguh nanti ketika berdoanya memang karena formalitas dibuat bisu oleh Allah. Na'udzubillah. Ya sekarang saya formalitas, gak usah aminkan dulu. Ya. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min sururi anfusina wa sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nar wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nastaudiuka adyanana wa abadanana wa khawatima a'malina wa anfusana wa ahlina wa ahbabana wa sairul muslimin wa jami'a ma an'amtah bihi alaina wa alaihim
min umuril akhirati wad dunya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa jama' bainana wa baina ahbabina fi dari karamatika bi fadlika wa rahmatika. Allahumma aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum wal ihsanih ilaihim wasyafaqatih alaihim warifqih bihim wal i'tina'ih bi masalihihim wa habbibhum ila ra'iyah wa habbibir ra'iyah ilaihim wa waffiqhum lisiratikal mustaqim wal amalah bi wadhaifi dinikal qawim. Allahumma altuf bi abdika sultanika wa waffiqhu lima salihi dunyaka wal akhirah wa habibhu ila ra'iyatihi wa habib ra'iyah ilaihi. Artinya, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah kulubana, hati-hati kami. Jadi yang diminta oleh ketika hatam Al-Quran yang pertama, islahul qulub, memperbaiki wa azil, dan hilangkanlah uyubana, aib-aib kami. Kita itu punya aib semua, makanya perbanyak doa wastur likullil uyub, wastur likullil uyub, terus wakshif likullil kurub. Kita harus sadari kalau kita itu semuanya punya aib, maka janganlah pernah membicarakan aib orang lain. Kalau kita tidak suka aib kita dibeberkan, maka janganlah membeberkan aib orang lain. Kita berdoa wastur likullil uyub wakshif likullil kurub. Doanya di lisan saja apa sampai ke hati? Ya di lisan saja, buktinya sambil bercanda. Wastur likullil uyub. Man satarah musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu menahan lisannya untuk menutup aib orang muslim yang lain, maka nanti kelak aib kita ditutup oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Makanya konsep tafakar qoblal kalam, berfikir-fikir dulu sebelum berkomunikasi, itu penting. Khawatir yang kita sampaikan adalah aib orang lain. Kalau kita satu membeberkan aib orang lain, pastikanlah aib kita itu ditampakkan oleh Allah kepada orang lain. Wa tawallana bil husna, wa tawallana, dan rawatlah kami ya Allah, dan rawatlah kami ya Allah bil husna, dengan baik. Wa zayyinna, dan hiasilah kami ya Allah bitaqwa, dengan takwa. Takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada sunnah-sunnah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para penguasa. Tapi kalau para penguasa ini tidak ditambah atiu, wa atiullah wa atiur rasul, langsung wa ulil amri minkum, tidak wa atiul ulil amri minkum. Karena kenapa? Kalau kepada para penguasa yang baik kita ikuti, yang tidak jangan. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika dijadikan khalifah oleh para sahabat yang lain, naik ke atas panggung ketika dijadikan pemimpin, apa yang pertama kali disampaikan oleh Abu Bakar? Inni wullitu, saya dijadikan pemimpin, walastu bi khairukum, namun saya itu sebenarnya bukan yang terbaik di antara kalian. Atiuni in ata'tullah, taatlah kepadaku ketika saya bertaat kepada Allah. Wa qawwimuni in asaitullah, dan
tegurlah saya ketika saya bermaksiat kepada Allah. Jadi pemimpin itu yang baik adalah bukan pemimpin yang pengen selalu diikuti, tapi pemimpin yang siap dikomentari oleh para rakyatnya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Apa bahasanya Abu Bakar? Wa qawwimuni in asaitullah. Perbaiki saya, tegur saya, komentari saya ketika kebijakan saya itu tidak sesuai dengan syariat Allah. Harus siap seperti itu. Bukan otoriter, semuanya harus diikuti. Tidak sebagaimana kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau sekarang tidak boleh banyak membicarakan tentang pemimpin karena masa-masa pilpres. Wajma' dan kumpulkanlah lana bagi kami khairal akhirah wal ula, kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Jadi cita-cita orang mukmin itu bukan hanya berhenti kebaikan di akhirat, tapi juga sampai kebaikan, bukan hanya berhenti di kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Warzuqna, dan berilah kami rizki. Apa rizki itu? Ta'atakah, taat kepadamu. Jadi rizki yang terbaik adalah sibuk dengan ketaatan. Semisal lagi sholat, kamu sedang apa? Maaf, saya sedang sibuk. Jadi al-istighol, kesibukan yang paling berharga adalah al-istighol lebih ta'ah, sibuk dengan ketaatan. Ketika baca surah Al-Kahfi, ayat yang paling menakutkan itu, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah beraktivitas dengan aktivitas yang baik. Menyangka. Ma abqaitana, selama engkau menakdirkan kami hidup. Jadi semisal kalian baca Al-Quran, ayo sekarang ikut saya kemana? Oh maaf, saya sedang sibuk. Kesibukannya apa? Taat. Ya. Jadi doanya warzuqna ta'atakah ma abqaitana. Ya Allah, berikanlah kami rezeki ketaatan kepadamu selama kami masih diberikan kesempatan hidup. Terburu-buru itu adalah pekerjaan setan. Al-ujlah atau al-ajlah itu minas syaitan. Kalau baca Al-Quran terburu-buru pengen hatam, yakinlah itu bisikan Kalau sholat terburu-buru ingin cepat selesai, yakinlah itu bisikan setan. Karena memang setan cenderung memotivasi kita untuk selalu terburu-buru, sehingga tidak sempurna apa yang kita lakukan. Al-ujlah atau al-ajlah minas syaitan. Jadi terburu-buru itu adalah bisikan setan. Baca kitab, ngaji malam, pengen cepat hatam. Jadi sebenarnya cara-cara cepat, bahasanya itu sudah keliru. Belajar itu bukan masalah cepat dan tidaknya, tapi belajar itu masalah bagaimana kita berproses. Bukan masalah selesai dan tidaknya, tapi bagaimana kita menjalankan proses belajar. Jadi bukan masalah cepat selesai dan tidaknya.
Dulu kalau buah duren, pohonnya itu yang mau besar itu lama. Sehingga ketika sudah besar, pohonnya itu awet, berbuah terus, lama yang mau mati. Sekarang dicangkok, ditanam, cepat berbuah tapi cepat mati. Jadi kalau pengen cepat, ya siap-siaplah cepat mati. Jadi memang pelan-pelan prosesnya dinikmati, tidak usah terburu-buru. Itu salah satu tanda tidak tergoda oleh bisikan setan. Ketika masuk sholat, tidak terburu-buru selesai. Yakinlah itu keselamatan diri dari godaan setan. Ya, nanti ketika sholat sunnah, kalau jadi makmum kan tergantung imamnya. Tapi kalau sholat sunnah semisal Allahu Akbar, tumbuhkan dalam hati, saya tidak boleh terburu-buru. Saya harus melaksanakan step by step. Rukuknya disempurnakan, tumak nina. Setelah tumak nina ruku, membaca tasbih 3 kali, baru iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nikmati iktidalnya. Setelah selesai sujud, nikmati sujudnya. Ketika ruku terburu-buru mau iktidal. Ketika ditakdirkan oleh Allah sudah sampai iktidal, jadi tidak mati duluan sebelum iktidal, terburu-buru pengen sujud. Ketika sudah ditakdirkan bisa sujud, terburu-buru pengen duduk. Ketika ditakdirkan duduk, terburu pengen sujud. Ketika sujud pengen buru-buru pengen berdiri, selalu terburu-buru. Baru ketika sudah terakhir tahiyat akhir, terburu-buru pengen salam. Ketika sudah salam, selesai sholat, selesai. Lah iya, saya sholatnya tadi terburu-buru, sudah hilang, duhurnya sudah hilang. Semisal sholat duhur, bergantilah sholat asar. Yang duhur sudah hilang, sempurna apa tidak? Yang penting sholat Ustaz, yang penting ditakdirkan sujud kepada Allah. Yaitu salah satu godaan setan, memang kita selalu dibuat terburu-buru. Jadi semisal nanti cross check hati kita ketika sholat sunnah, Allahu Akbar. Kalau pengen cek, semisal sholat tahajud yang mimpinkan temannya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah itu tidak baca doa iftitah. Kapan baca doa iftitahnya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitahnya kan kabira walhamdulillah katsira subhanallah burata wasilah. Ini wajah tu wajah. Kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yakinlah itu takbir langsung Fatihah, bukan takbir iftitah, bacaan. Yaitu kalau pengen ngecek imam yang ideal. Memang sebenarnya dulu di masa para sahabat, imam itu tidak usah banyak-banyak. Di masa Rasulullah, imamnya ya Rasulullah saja. Baru ketika Rasulullah wafat digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah sakit, menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada ilmu solat, ada ilmu menjadi ibadah. Ada ilmu tentang solat, ada ilmu tentang menjadi imam. Intinya kenapa kesalahan itu terjadi? Ya karena terburu-buru. Coba kalau tidak terburu-buru, ketika imam tahajud temannya Allahu Akbar, baca, otomatis setelah itu kan tahu
Setelah baca takbiratul ihram sunnah membaca doa otomatis baca. Kenapa kau tidak baca? Ya karena terburu. Berarti kesalahan terbesar dalam kehidupan kita adalah satu, terburu-buru. Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa inqallah. Sedikit tapi terus menerus. Ayo sholat tahajud 4 rakaat dengan 2 rakaat lebih utama mana? 4 rakaat tapi sebulan sekali, 2 rakaat saja tapi setiap hari. Kalau 4 rakaat, 8 rakaat itu sulit dilakukan setiap hari. Tapi kalau 4 rakaat saja tapi ditambah witir atau 2 rakaat, insya Allah setiap hari akan dilakukan. Kecuali latihan. Jadi kalian latihan sholat tahajud, itu latihan. Ya, sholat tahajud kan latihan. Diobra-obra, latihan sholat tahajud. Kalau orang, dahulunya abah guru sekumpul, kalau orang tidak bisa bangun malam, berarti siangnya melakukan dosa. Ya. Kalau orang tidak bisa bangun malam, siangnya melakukan dosa. Karena sholat tahajud itu nikmat. Dan nikmat ini akan diberikan oleh orang-orang yang tidak menghapus nikmatnya. Apa penghapus nikmat? Ya dosa. Kalau masalah makan, orang kafir juga makan. Kalau masalah memiliki uang, orang kafir juga memiliki uang. Tapi kalau masalah taat, masalah sholat malam, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang meminimalisir dosanya. Maka dawuhnya abah guru sekumpul, kalau tidak bisa bangun malam, itu berarti siangnya melakukan baik dosa fi'liyah yang dilakukan oleh tangan kaki kita atau lisan kita, atau dosa qalbiyah, dosa yang dilakukan oleh hati kita berprasangka buruk kepada orang lah. Alihkanlah prasangka buruk kita kepada prasangka yang baik. Latihan terus. Jangan percayakan prasangka buruk kita. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, iyyakum wadzannah. Kamu harus takut, harus khawatir, harus hati-hati kepada prasangka. Fa inna dzannah akdzabul hadis, karena prasangka itu adalah perilaku yang sangat dusta. Jadi iyyakum wadzannah fa inna dzanna akdzabul hadis. Prasangka itu adalah kedusta. Jadi kalau ada orang percaya kepada prasangkanya, berarti dia percaya kepada kedustaan. Belajarlah untuk tidak percaya kepada prasangka buruk. Tahan untuk menyampaikan prasangka buruk. Tahan untuk mengaplikasikan prasangka buruk. Kalau bisa menahan seperti itu, insya Allah ke depannya akan menjadi lebih baik. Pertengkaran itu terjadi karena prasangka buruk yang dilampiaskan. Terjadinya pertengkaran seperti itu. Terjadinya permusuhan. Ya karena keburukan hati. Karena prasangka buruknya dilampiaskan. Allahumma ya Allah. Yassir, mudahkanlah. Yassirna. Jadi Bapak Yassir itu Bapak yang selalu dimudahkan. Yassirna, mudahkanlah kepada kami lil yusra, untuk melakukan kebaikan. Wa jannibna, dan jauhkanlah kepada kami al usra, kesulitan-kesulitan. Apa kesulitan itu? Pekerjaan-pekerjaan yang mengantarkan kepada neraka. Neraka itu sulit, tapi akan terasa mudah bagi calonnya. Jadi orang yang dicalonkan masuk neraka akan mudah melakukan hal-hal yang mengantarkannya kepada neraka. Orang yang ditakdirkan masuk surga akan dimudahkan untuk melakukan
hal-hal yang mengantarkannya kepada surga. Jadi manusia itu diciptakan sesuai dengan apa dia diciptakan. Kalau memang calon neraka, akan dimudahkan melakukan hal-hal yang mengantarkannya kepada neraka. Kalau memang ditakdirkan kepada surga, akan dimudahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mengantarkannya kepada surga. Maka kita harus mencalonkan diri masuk surga dengan apa? Memperbanyak aktivitas-aktivitas yang aktivitas itu mengantarkan kita kepada surga. Wa a'idna, dan lindungilah kami min sururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kami, yaitu hawa nafsu. Jadi cenderung pengen popularitas tinggi, itu juga hawa nafsu sebenarnya. Pengen viral, terkenal, itu juga hawa nafsu. Sekarang kenapa banyak yang seperti itu? Ya karena banyak teladan yang mencontohkan seperti itu. Kakak-kakaknya pengen viral, ya adiknya pengen viral juga. Kalau adiknya pengen tidak viral, pengen tidak, cenderung ingin popularitas saja, maka kita jangan prioritas kehidupan kita hanyalah popularitas semata. Jadi pelajaran pendidikan yang tertinggi bukan apa yang disampaikan, tapi apa yang diteladankan. Jadi orang itu cenderung bukan mengikuti apa yang disampaikan sebenarnya, tapi cenderung mengikuti sejarah apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, guru-gurunya. Meskipun dia ngotot bilang B, tapi sejarahnya adalah A, maka yang diikuti adalah A, sejarah kehidupannya. Maka orang dulu itu lebih takut membuat sejarah kehidupan daripada takut menyampaikan. Kesalahan berbicara itu lebih mudah daripada kesalahan membuat sejarah. Wa sayyi'ati amalina, dan keburukan-keburukan amal kami. Wa a'idna, dan peliharalah kami min adzabin nar, dari siksa neraka. Wa adzabil qabrih, dan siksa kubur. Wa fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan. Wal mamat, dan fitnah mati. Semoga ketika kita mati tidak diperbincangkan kecuali kebaikan. Wa fitnatil masihid dajjal, dan fitnah al-masih. Apa al-masih? Ad-dajjal. Makanya sebelum salam jangan sampai ditinggalkan baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil. Kalau tidak pas sholat lupa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa inni a'udzubika min adzabil mahya wa a'udzubika min adzabil mamat. Lupa ya. Itu baca, hafal semua. Tapi ketika sekarang kok gak hafal. Memang itu memang hadiah dibaca untuk sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Semoga kalau istiqomah baca itu dijauhkan dari kiamat itu beneran, bukan hanya fiksi, tidak seperti novel. Ada dajjal. Itu tuh beneran. Bukan hanya fiksi, bukan hanya novel, bukan hanya sebatas sandiwara. Kematian itu benar. Fitnah setelah mati itu fakta, bukan fiksi. Mati itu benar-benar nyata. Kita akan menjumpai kematian. Maka ketika sebelum salam, perbanyaklah doa agar dilindungi di masa hidup dan mati, dan dilindungi dari fitnah jangan terburu-buru salam.
Jadi tahiyat akhir itu lama. Kenapa? Karena perbanyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.